Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Bagas Dwi Arianto dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Bengkulu, dari Angkatan 6 Kelompok 2, Jabatan Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula. Di sini saya ingin berbagi pandangan saya tentang aku Smart ASN dan peranku untuk instansiku. Sebagai seorang Smart ASN, saya sadar bahwa peran saya bukan hanya hadir dan bekerja setiap hari, tapi juga bagaimana saya berkontribusi secara cerdas, akuntabel, dan berdampak positif bagi instansi saya. Smart ASN berarti bekerja dengan integritas tinggi. Saya memastikan setiap tugas saya selaras dengan nilai-nilai dasar ASN seperti akuntabel, kompeten, dan loyal, mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebijakan karena instansi saya membutuhkan SDM yang cepat tanggap dan tidak gagap teknologi. Berpikir solutif dan inovatif, tidak hanya menyelesaikan pekerjaan, tapi juga mencari cara lebih efisien dan efektif untuk membantu masyarakat. Layanan operasi pencarian dan pertolongan SAR. 1. Evakuasi korban bencana alam dan kecelakaan. 2. Penyelamatan di laut, udara, dan di darat. 3. Dukungan SAR pada kegiatan nasional. 4. Edukasi kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. 1. Standar layanan yang harus dicapai. Standar pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Standar ini mencakup A. Standar waktu. Waktu penyelesaian pelayanan harus jelas dan tepat. Misal, waktu respon awal terhadap laporan kecelakaan maksimal 15 menit. B. Standar biaya. Tidak dipungut biaya untuk layanan tertentu, misalnya layanan SAR gratis sesuai ketentuan. Jika ada biaya, harus transparan dan resmi. C. Standar prosedur. Prosedur pelayanan harus mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat. Misalnya, pelaporan kecelakaan dapat dilakukan melalui call center 115, media sosial resmi atau aplikasi. D. Standar kompetensi pelaksana. Tugas ASN harus terlatih dan kompeten, misalnya sudah lulus diklat SAR, menguasai keterampilan teknis seperti pertolongan air, darat, udara. E. Standar sarana dan prasarana harus tersedia alat SAR, kendaraan, sistem komunikasi, posko siaga yang layak. Standar hasil output dan outcome. Output, korban ditemukan, dievakuasi, selamat atau sesuai prosedur. Outcome, masyarakat merasa aman dan percaya terhadap layanan SAR. Tugas ASN dan keterkaitannya. Tugas ASN, kontribusi terhadap tujuan instansi. 1. Melakukan siaga 24 jam di posko SAR. 2. Menjamin kesiapsiagaan tanggap darurat kapanpun. 3. Menangani evakuasi korban, langsung berkontribusi menyelamatkan jiwa. 4. Mengikuti pelatihan yang diklat SAR. 5. Meningkatkan profesionalisme dan ketepatan penanganan. 6. Melayani masyarakat yang melapor. 7. Meningkatkan kepercayaan publik dan respon cepat. 8. Merawat alat dan perlengkapan SAR. 9. Menjamin keselamatan dan efektivitas operasi. 1. Perspektif Smart ASN. Smart ASN merupakan singkatan dari ASN yang service minded, berorientasi pelayanan, modern, berpikir maju, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, reliable, andal, talented, berbakat, dan terus mengembangkan diri. Rangka yang akan saya lakukan. Service minded. Saya akan terus membangun mindset melayani dengan tulus, memastikan setiap layanan yang saya berikan tepat waktu, ramah, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan instansi. 2. Modern. Saya akan aktif memanfaatkan teknologi dan inovasi digital dalam pekerjaan seperti aplikasi e-office, Serikandi, dan sistem pelaporan kinerja berbasis online agar pekerjaan lebih efisien. 3. Akuntabel. Saya akan menyusun rencana kerja dengan indikator yang jelas, mencatat progres harian, serta terbuka terhadap evaluasi dan koreksi dari atasan maupun rekan kerja. 4. Reliable. Saya berkomitmen meningkatkan
keandalan kerja melalui penguatan kompetensi teknis, disiplin waktu, serta menyelesaikan tugas dengan tuntas tanpa mengunda. 5. Talented. Saya akan terus belajar melalui diklat, webinar maupun pendidikan lanjutan, serta aktif mengikuti komunitas atau forum ASN agar terus berkembang secara profesional. 2. Perspektif manajemen ASN. Manajemen ASN mencakup aspek perencanaan, pengembangan, penilaian, dan penghargaan terhadap kinerja ASN secara berkelanjutan. Langkah konkret perencanaan kinerja. Saya akan menyusun SKP sasaran kinerja pegawai secara realistis, spesifik, dan terukur dengan mengaitkannya langsung pada tujuan unit kerja dan instansi. Pengembangan kompetensi. Saya akan mengikuti pelatihan teknis maupun manajerial yang ditawarkan oleh lembaga administrasi negara, LAN, dan instansi terkait guna memperkuat hard skill dan soft skill. Monitoring dan evaluasi. Saya akan melakukan self assessment secara berkala, meminta umpan balik dari atasan langsung setara, merevisi cara kerja jika ada ketidaksesuaian. Penghargaan dan disiplin. Saya akan menjunjung tinggi integritas dan loyalitas terhadap instansi. Jika kinerja baik, saya akan memanfaatkannya untuk mengajukan pengembangan karir sesuai sistem merit. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Smart ASN dan prinsip manajemen ASN secara konsisten, saya yakin dapat memberikan kontribusi nyata yang semakin baik untuk instansi saya. Ini juga bentuk nyata komitmen saya sebagai ASN profesional, pelayan publik, dan penjaga kepercayaan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family. Fiknau Jagat Samagra.